Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Syahrul Mubarak, tentunya di channel Lab Story. Kumpulannya video-video pembelajaran sejarah. Pada video kali ini, kita akan membahas materi sejarah kelas 11, di mana pokok bahasannya itu mengenai pengaruh kerajaan Hindu-Buddha, pengaruh kerajaan maritim Hindu-Buddha terhadap kehidupan masyarakat Indonesia saat ini. Nah, berbicara mengenai pengaruh, tentunya hingga saat ini kita masih banyak melihat di masyarakat kebudayaan-kebudayaan yang masih digunakan atau masih dilaksanakan masyarakat Indonesia hingga saat ini. Nah, penasaran apa saja hal tersebut? Simak video berikut ini. Baik, mari kita bahas materi pengaruh Hindu-Buddha dalam kehidupan masyarakat Indonesia masa kini. Ayo. Oke, di sini pengaruh masyarakat Hindu-Buddha terbagi menjadi dua. Yang pertama, fisik dan non-fisik. Nah, untuk fisik sendiri itu terbagi menjadi dua lagi, yaitu wilayah Nusantara, kemudian ada arsitektur. Sedangkan untuk non-fisik atau pengaruh masyarakat Hindu-Buddha yang dalam hal ini non-fisik, yaitu ada 5. Yang pertama itu teknologi perkapalan, kemudian ada upacara atau tradisi, kemudian ada navigasi pelayaran, kemudian ada bahasa dan sistem aksara, dan yang terakhir yaitu sistem pendidikan. Oke, mari kita bahas satu persatu. Nah, di sini kita bahas pertama yaitu fisik. Dalam hal ini wilayah Nusantara. Nah, wilayah Indonesia saat ini secara tidak langsung dipengaruhi oleh kehadiran kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha pada masa dahulu, yaitu Singasari, kemudian ada Sriwijaya dan Majapahit. Pada masa Sriwijaya, wilayah kekuasaannya meliputi daerah Melayu di sekitar Jambi, kemudian daerah yang saat ini menjadi Pulau Bangka dan daerah Lampung Selatan hingga daerah Lampung Selatan ya. Kemudian ada usaha dari kerajaan Sriwijaya sendiri untuk menaklukkan Jawa, namun hal itu tidak bisa dilakukan. Kemudian kerajaan kedua yaitu Singasari, di mana wilayah kekuasaannya meliputi wilayah Pahang, yaitu saat ini merupakan wilayah negara Malaysia. Kemudian ada wilayah Melayu atau saat ini Sumatera Barat. Kemudian ada Gurun, sebuah nama pulau di Indonesia bagian timur ya. Kemudian wilayah Bali, kemudian seluruh Pulau Jawa, Bakulapura dan Tanjung Pura atau wilayah Kalimantan Barat saat ini. Nah, untuk Majapahit sendiri yang notabene-nya merupakan kerajaan terbesar, salah satu kerajaan terbesar yang ada di wilayah Asia Tenggara, wilayahnya yaitu dari Sumatera hingga pada sebagian Pulau Papua. Nah, jika dilihat dari wilayah-wilayah kerajaan tersebut, bisa dilihat bahwa wilayah-wilayah yang terbentuk pada masa itu membentuk kawasan tentang wilayah Nusantara yang sebagian besar menjadi wilayah negara kesatuan Republik Indonesia saat ini. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak peta berikut ini. Nah, di sini kan bisa lihat peta kerajaan Sriwijaya, atau bisa dikatakan kerajaan Sriwijaya merupakan negara kesatuan pertama ya yang ada di Nusantara. Nah, kalian bisa lihat untuk legendanya atau keterangannya ini ada titik merah pusat kekuasaan Sriwijaya, yang dimana ada dua, yaitu ada di Palembang dan ada di Murajam atau di Malayu. Kemudian ada situs-situs penting ya, atau kota-kota penting. Di sini kalian bisa lihat banyak kota-kota penting yang ada di kerajaan Sriwijaya. Kemudian ada, nah di sini untuk wilayahnya sendiri, wilayah kekuasaan kerajaan Sriwijaya itu yang berwarna orange ya, yang orange pekat atau orange tua. Jadi ini ya, sepanjang ini. Kemudian sebagian Jawa ya, kalian bisa lihat hingga kepada Malaysia atau semenanjung Malaysia. Kemudian yang biru ini, yang biru sekali, merupakan wilayah kekuasaan laut yang di bawah kendali kerajaan Sriwijaya. Jadi kalian bisa lihat bahwa luasnya kerajaan Sriwijaya pada masa itu.
yang tentunya masih kemampuan peperang itu tradisional namun sangat kuat. Kalian bisa lihat di sini ada ekspedisi Sriwijaya ya, yang garis utuh ini, yang garis merah itu merupakan ekspedisi Sriwijaya ke luar wilayah atau ke negara tetangga. Seperti misalnya di ini ya, Hammer, kemudian Dawarawati, kemudian ke Campa. Nah, Campa ini merupakan ekspedisi Sriwijaya sendiri ya, ekspedisi Sriwijaya. Artinya hubungan kerjasama antar kerjaan-kerjaan lain. Jadi bisa lihat di sini bahwasannya hampir seluruh Sumatera atau hampir seluruh pulau Sumatera, kemudian setengah dari Kepulauan Jawa dan semenanjung Malaysia itu masuk dalam wilayah kekuasaan Kerajaan Sriwijaya. Nah, kemudian ada peta dari Kerajaan Singasari. Nah, di sini ini merupakan perkembangan selanjutnya ya dari Kerajaan Singasari. Nah, di sini kalian bisa lihat bahwasanya untuk wilayah untuk yang biru ini, yang biru tua itu merupakan wilayah laut di bawah pengaruh Kerajaan Singasari. Jadi, sepanjang dari Singapura atau Malaysia, ujung Malaysia ini hingga kepada Pulau Ambon, Pulau Seram di sana, di wilayah timur itu merupakan wilayah kekuasaan atau wilayah yang dimana pengaruh Singasari masih sangat kuat. Kemudian ranah inti Singasari atau wilayah inti Singasari yaitu ada di wilayah Jawa Tengah hingga Jawa Timur. Saat ini ya Surabaya. Nah, di sini kalian bisa lihat ini merupakan wilayah inti dari Kerajaan Singasari. Kemudian di sini kalian bisa lihat itu yang warna kuning merupakan negeri taklukan Singasari. Jadi sebagian warna kuning ini ya bukan yang ini yang kuning agak pekat, ini merupakan wilayah-wilayah taklukan daerah Singasari. Jadi kalian bisa lihat di sini, tadi wilayah Sriwijaya ya, ini tadi wilayah Sriwijaya, kemudian sebagian sedikit di ujung semenanjung Malaya itu wilayah Pahang, kemudian di Kalimantan, wilayah pesisir Kalimantan, hingga kepada wilayah Sulawesi Selatan dan hingga ke Pulau Ambon. Kemudian di sini kalian bisa lihat garis utusan dan ekspedisi Laut Singasari sampai kepada Kerajaan Campa ya. Jadi kerajaan-kerajaan dulu itu hubungan luar negerinya juga sangat erat, bahkan ke wilayah Cina atau Campa pada saat dulu. Kemudian di sini ada ekspedisi militer atas perintah Kartanegara atau Pamalaya dan Pabali. Ini merupakan raja dari Kerajaan Singasari. Nah, ini kalian bisa lihat ini ya, wilayah-wilayah atau ekspedisi militernya. Kemudian kita masuk, nah di sini kalian bisa lihat bahwasannya ini merupakan wilayah hampir sebagian Nusantara ya. Kalau di Singasari tadi, di Sriwijaya tadi dari Jawa hingga ke Pulau Sumatera dan sebagian Semenanjung Malaya. Kemudian di sini Jawa hingga ke Sulawesi bahkan ke Ambon ya, kalian bisa lihat. Nah, untuk Kerajaan Majapahit sendiri yang notabene-nya merupakan kerajaan terbesar yang ada di wilayah Asia ketika ini, Asia Tenggara ketika itu, tentunya memiliki luas wilayah dan armada perang yang kuat ya, armada perang kuat yang berdasarkan pada aspek maritim. Nah, di sini kalian bisa lihat wilayah kekuasaannya yang titik merah atau dalam keterangan ini titik merah Majapahit Capital City, artinya ibu kota kerajaan Majapahit yaitu ada di Trowulan. Nah, sampai hingga saat ini kalau kita ke daerah Trowulan banyak peninggalan-peninggalan kerajaan Majapahit dan di situ juga dan di situ pula ada sebuah museum di mana menyimpan peninggalan-peninggalan kerajaan Majapahit. Kemudian di sini untuk yang orange pekat itu merupakan wilayah inti dari kerajaan Majapahit yaitu dari Jawa Tengah hingga kepada Jawa Timur. Nah, di sini ya kalian bisa lihat sendiri di layar. Kemudian ada juga Majapahit Vassal Ads, artinya wilayah-wilayah negeri taklukan Majapahit atau wilayah Majapahit ya. Nah, di sini kalian bisa lihat dari Semenanjung Malaya meliputi seluruh Pulau Sumatera, kemudian Kalimantan
dari Brunei, kemudian ya, Brunei wilayah pesisir Kalimantan, kemudian Sulawesi, sebagian Sulawesi hingga ke Sulawesi Utara dan Kepulauan Maluku serta Papua Barat. Nah, Pulau Bali juga termasuk, sehingga bisa dikatakan bahwa wilayah Indonesia saat ini itu dipengaruhi dari wilayah-wilayah kekuasaan kerajaan-kerajaan Majapahit, Singasari, dan Sriwijaya pada masa kerajaan dulu. Nah, disinilah kenapa pada perkembangannya Soekarno sangat mempertahankan wilayah Papua Barat. Jadi di sini kalian bisa lihat ya, sangat jelas bahwasannya wilayah Indonesia saat ini ya dari sini ya kalian bisa lihat dari ujung Sumatera hingga ke ujung Papua itu merupakan wilayah negara Republik Indonesia, dan ini yang orange ini merupakan atau orange pekat ini merupakan wilayah dari kerajaan Majapahit, sehingga bisa dikatakan bahwa Kerajaan Singasari, kemudian Sriwijaya dan Majapahit merupakan cikal bakal dari kekuasaan atau wilayah negara kesatuan Republik Indonesia saat ini. Itu ya salah satu bentuk pengaruh dari kerajaan Hindu-Buddha pada masa dahulu. Kemudian ada di bidang arsitektur, atau kita masuk dalam bidang arsitektur. Nah, di sini kalian bisa baca di layar bahwasanya arsitektur merupakan hal yang paling penting dan masih berpengaruh hingga saat ini, karena masih banyak digunakan oleh bangunan masa kini. Beberapa bagian bangunan yang terpengaruh adalah pembagian bangunan dan halaman, atap bangunan dan gapura atau gerbang. Pertama adalah bagian bangunan. Candi terdiri atas 3 bagian utama, yaitu Burloka atau dunia manusia, kemudian Bufarloka atau dunia orang-orang yang tersucikan, dan Svarloka atau dunia para dewa. Konsep ini kemudian diadaptasi dan saat ini dapat dilihat pada rumah-rumah tradisional. Selain pada bagian bangunan, pengaruh arsitektur juga dapat dilihat pada atap bangunan. Banyak bangunan menggunakan atap tumpang seperti pada pura. Nah, di sini salah satu contohnya ya. Masjid Agung Yogyakarta memperlihatkan arsitektur Jawa dengan mengambil warisan Hindu, yaitu atap meru atau atap tumpang ya. Nah, kalian bisa lihat di sini. Ini 1, 2, 3, terdapat 3 tingkatan atau punden berundak. Nah, di sini kemudian disebut sebagai atap meru. Kemudian untuk di sini gambar yang kedua yaitu Museum Prambanan, di mana atap dan bangunannya mencerminkan 3 bagian utama, yaitu Burloka, kemudian Bufarloka, dan Svarloka. Dan ini yang terakhir ya, untuk gambar untuk arsitektur adalah rumah adat Jawa atau joglo, yang mana terbagi juga menjadi 3 bagian, yaitu jabah halaman depan, kemudian jabah tengah atau halaman tengah, yang ini ya, kemudian dan jeroan atau halaman belakang dan dalam. Nah, tidak hanya pada rumah adat Jawa, rumah-rumah saat ini terbagi juga menjadi 3 bagian seperti ini. Yang pertama halaman, kemudian ruang tengah atau ruang keluarga, kemudian ada namanya ruang dalam atau ruang belakang yang biasanya disebut sebagai dapur. Nah, itulah pengaruh-pengaruh dari bentuk arsitektur. Kemudian kita masuk pada non-fisik atau pengaruh kerajaan Hindu-Buddha yang berbentuk non-fisik. Pertama, teknologi perkapalan. Teknologi perkapalan semakin maju sejak masa Hindu-Buddha, khususnya sejak masa Sriwijaya. Ingat, tadi kalian bisa lihat bahwasanya wilayah kerajaan Sriwijaya hingga meliputi ke wilayah Semenanjung Malaya. Ciri khasnya antara lain adalah badan lambung atau kapal berbentuk V. Ciri khas lainnya adalah bentuk haluan dan buritan kapal yang simetris. Yang buritan kapal yang simetris adalah dari ujung belakang dari kapal tersebut. Tidak adanya sekat-sekat kedap air di bagian lambungnya, kemudian tidak menggunakan paku besi dalam pembuatannya, serta kemudi berganda di kiri dan kanan buritan. Biasanya kapal-kapal ini dibuat dengan teknik menyambung satu papan dengan papan lainnya, kemudian mengikatnya dengan tali ijuk. Kemudian ada navigasi pelayaran. Pelayaran bangsa Indonesia pada masa kuno bergantung pada sistem angin musim.
Pengetahuan tentang angin musim atau angin darat dan angin laut penting bagi pelaut. Untuk mengetahui arah, pada siang hari para pelaut memanfaatkan matahari, lalu pada malam hari mereka menggunakan letak kelompok bintang mayang, bintang biduk dan sebagainya. Jadi ini ya penting ini bagi kehidupan oleh orang-orang pelaut ya hingga masa kini. Jika ada pelaut yang tersesat, mereka tidak lagi menggunakan kompas atau jika tidak memiliki kompas, mereka tinggal melihat posisi bintang yang ada di langit ketika malam hari. Jadi mereka bisa lihat bahwasannya oh ini akan ke arah sini, ke arah barat, timur dan utara maupun selatan. Sehingga tidak dalam waktu lama, tidak memakan waktu yang lama, para pelaut tersebut bisa sampai pada tujuannya. Dan angin pun tersebut berpengaruh bagi para pelayaran. Kemudian ada sistem pendidikan. Nah, jika saat ini kamu banyak menemukan sekolah yang memiliki asrama, itu adalah salah satu warisan masa klasik. Salah satu kerajaan yang terkenal dengan pendidikan agama Budanya dan memiliki asrama adalah kerajaan Sriwijaya. Saat ini kerajaan memiliki asrama, saat itu kerajaan memiliki asrama atau yang disebut sebagai mandala, sebagai tempat untuk belajar ilmu pengetahuan, ilmu keagamaan, dan ilmu-ilmu lainnya. Asrama biasanya terletak di sekitar kompleks candi dan digunakan oleh para murid. Nah, kalau kalian jalan-jalan ke Palu atau ke kota-kota atau ke daerah-daerah lainnya, kalian bisa lihat bahwasannya banyak sekolah-sekolah yang memiliki asrama. Entah itu apakah itu merupakan sekolah agama ataupun sekolah umum, di mana banyak asrama-asrama yang ada atau dibangun khusus bagi siswa-siswi yang rumahnya jauh dari wilayah sekolah tersebut, sehingga dibangun asrama untuk tempat tinggal para siswa-siswi. Nah, itu merupakan salah satu sistem pendidikan atau peninggalan dari zaman kerajaan. Kemudian ada lagi bahasa dan sistem aksara. Pada masa awal Hindu-Buddha masuk Indonesia dari India, bahasa Sanskerta hanya digunakan oleh kaum pendeta atau kaum Brahmana. Bahasa lain yang digunakan oleh masyarakat pada masa itu adalah bahasa Pali. Pada akhirnya Sanskerta lah yang banyak mempengaruhi bahasa Indonesia. Contohnya, kata durhaka berasal dari kata drohaka. Kemudian kata bahagia itu kemudian diadaptasi oleh dari bagya. Kemudian kata manusia diadaptasi dari kata manusia. Kemudian ada tirta yang berarti air. Kemudian ada eka, dwi, dan tri yang masing-masing mempunyai arti 1, 2, dan 3. Nah, di sini banyak ya. Eka sila, kemudian dwi sila, tri sila, kemudian trisakti, kemudian trisatya. Itu merupakan bahasa-bahasa yang diambil dari bahasa Sanskerta. Kemudian adalah upacara tradisi atau upacara atau tradisi. Nah, ini merupakan salah satu pengaruh kerajaan Hindu-Buddha yang masih sangat bertahan hingga saat ini dan masih sangat banyak dilakukan oleh masyarakat Indonesia saat ini. Nah, yang pertama itu adanya wayang kulit. Nah, wayang kulit tidak hanya dilakukan secara tradisional, bahkan wayang kulit juga sering dipamerkan di pameran-pameran internasional. Nah, kemudian ada upacara ngaben, kemudian tradisi potong gigi, dan Hari Raya Waisak. Nah, kalau Hari Raya Waisak pasti kan tahu karena itu merupakan salah satu tanggal merah yang ada di kalender. Kemudian, nah, di sini ngaben atau upacara ngaben adalah upacara kematian dengan membakar dan abunya dibuang ke laut. Tujuannya yaitu untuk melepaskan sang atma atau roh dari belenggu keduniawian sehingga dapat dengan mudah bersatu dengan Tuhan atau mokhatam atmanan. Nah, kalau ini kalian bisa lihat, sering lihat itu apalagi kalau kalian berada di Bali, itu kebiasaan-kebiasaan ini atau tradisi ini sangat kental di Bali atau masih sangat sering dilaksanakan di Pulau Bali, bahkan di wilayah-wilayah yang beragama Hindu lainnya di wilayah Indonesia. Nah, kemudian ada tradisi wayang. Tradisi wayang mengalami percampuran dan kebudayaan India melalui cerita-cerita seperti Ramayana dan Mahabharata. Nah,
Pagelaran wayang hingga sekarang masih sering dilaksanakan di Indonesia, mulai dari pagelaran wayang kulit hingga wayang golek. Nah, nah ini ya, kalau ini merupakan wayang kulit. Nah, ini masih sering sekali diperkenalkan atau dipertontonkan di depan umum, baik itu di nasional maupun internasional. Kemudian ada wayang golek. Nah, bedanya wayang kulit dan wayang golek yaitu dari bentuknya. Nah, wayang golek itu sudah berbentuk boneka atau sudah bisa dikatakan berbentuk utuh ya. Nah, untuk wayang kulit sendiri masih berbentuk atau bentuknya tipis. Nah, kalian bisa lihat di sini kalau nah ini sedang wayang golek maupun wayang kulit itu sering juga ditampilkan dalam acara-acara TV swasta di Indonesia. Kalau kalian sering nonton TV, pasti kalian bisa lihat sering kali wayang wayang kulit maupun wayang golek itu tampil di media-media TV Indonesia. Nah, uh, itu ya, itu beberapa tadi beberapa beberapa pengaruh kerajaan Hindu-Buddha yang ada di wilayah Indonesia. Yang pertama ada fisik, kemudian non-fisik. Nah, fisik sendiri terbagi menjadi dua, wilayah Nusantara dan arsitektur. Kemudian non-fisik itu adalah teknologi perkepalan, ada upacara tradisi, ada navigasi pelayaran, ada sistem pendidikan, dan ada sistem aksara. Nah, saya pikir pertemuan kita pada video kali ini cukup sampai di sini, karena kita sudah sampai di penghujung materi. Nah, sebelum saya akhiri video kali ini, jangan lupa untuk selalu like, komen, dan subscribe channel ini agar kalian bisa mendapatkan update terbaru dari video-video pembelajaran sejarah. Oke. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.